Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzah Hasanah dari kelas MGH 24. Saya akan mengerjakan UTS dari Bapak Sofwan tentang konsep kombinasi perusahaan. Konsep kombinasi perusahaan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru. Kombinasi ini dapat berupa merger, akuisisi, atau konsolidasi. Merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dan membentuk entitas baru. Sedangkan akuisisi terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih kendali di atas perusahaan ini. Yang ketiga, konsolidasi. Konsolidasi adalah konsolidasi terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dan membentuk perusahaan baru sepenuhnya terpisah dari perusahaan asli. Sebab-sebab terjadinya kombinasi: yang pertama, meningkatkan efisiensi; yang kedua, memperluas pasar; yang ketiga, mengurangi persaingan. Yang pertama, kombinasi perusahaan dapat memungkinkan perusahaan untuk hemat biaya dengan bergabung operasi, mengurangi duplikasi, dan memanfaatkan skala ekonomi. Yang kedua, kombinasi perusahaan dapat memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru, menjangkau pelanggan baru, dan memperluas bisnis baru. Yang ketiga, mengurangi persaingan. Kombinasi perusahaan dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi persaingan dengan menggabungkan operasi, mengurangi jumlah pesaing, dan menciptai dominasi pasar. Keuntungan kombinasi perusahaan. Kombinasi perusahaan memberikan banyak keuntungan, termasuk peningkatan efisiensi, akses ke pasar baru, dan pengurangan persaingan. Efisiensi: menggabungkan operasi dan mengurangi duplikasi dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, akses pasar. Akses pasar meningkatkan pelanggan baru dan memperluas jangkauan bisnis ke pasar baru. Yang ketiga, dominasi pasar, mengurangi persaingan dan meningkatkan pasar baru. Kekurangan kombinasi perusahaan. Kombinasi perusahaan juga dapat memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, konflik budaya. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Yang ketiga, risiko kegagalan. Baik, kesimpulan dari kombinasi perusahaan ialah menjadi strategi yang efektif untuk pertumbuhan dan peningkatan efisiensi, tetapi juga memiliki risiko dan tantangan pertimbangan yang matang dan pelaksanaannya yang berstruktur. Ia diperlukan untuk menghasilkan kombinasi perusahaan. Yang pertama, analisis; yang kedua, perencanaan; yang ketiga, komunikasi. Analisis yang memperspektif sebelum memutuskan untuk melakukan kombinasi. Perencanaan: proses integrasi dengan cermat untuk meminimalkan risiko dan gangguan. Yang ketiga, komunikasi dengan jelas kepada semua pemangku penting yang tentang tujuan, rencana, dan kemajuan kombinasi. Sekian, terima kasih.